Sonya. Selamat sore Ibu Alfonsa. Bu, Bagaimana ini kabarnya saya Bu? baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, baik juga Bu. Semoga kita selalu sehat ya Bu. Walaupun cuaca kita akhir-akhir ini lebih ke hujan tuh. Ya, benar-benar Ibu, benar. Eh, Baik Ibu, eh, saya hari ini datang ke Ibu. Saya ingin menyampaikan masalah yang saya alami hari ini, Bu. Saya ingin curhat dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk mendengarkan saya? Oh iya baik Bu. Kira-kira apa yang ingin saya apa yang bisa saya bantu Bu? Baik, Ibu Sonya. Kebetulan hari ini saya bertugas sebagai piket. Ah, Lalu saya menyaksikan hari ini masih terdapat beberapa teman guru terlambat datang ke sekolah. Saya sendiri menjadi bingung, Bu, untuk menghadapi persoalan atau permasalahan ini, Bu. Aduh, persoalannya biasa di sekarang coba Ibu ceritakan yang Ibu alami saat ini seperti apa? Apakah, Ba- teman guru itu sering datang terlambat ataukah baru ini hari saja, Ibu? Baik, terima kasih. Ya, kebetulan saya menjalankan tugas piket selama ini sejak awal tahun pelajaran berjalan, dan saya menemukan beberapa guru tertentu saja yang sering datang terlambat. Heeh. Mereka datang terlambat. Saya sendiri juga belum melakukan pendekatan dengan mereka, mengapa mereka terlambat. Namun sebelumnya, Ibu selaku kepala sekolah, saya datang keluh kesah dengan Ibu. Begitu, Bu, gambaran Oh, iya. yang saya hadapi. Ja jadi di sini saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu ada guru yang, perlu disiplin datang sekolah karena, kita sebagai guru juga akan menjadi contoh bagi anak didik kita ke depannya, Bu. Ya, Bu. Kira-kira dari permasalahan di atas, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Baik, Bu. Saya memiliki kesempatan, Ibu. Eh, saya bisa mm, waktu atau itu supaya saya bisa melakukan pendekatan secara pribadi dengan teman-teman yang sering datang terlambat itu, dan kesempatannya mungkin ketika mereka tidak sedang berada di dalam kelas atau mereka tidak sedang melaksanakan aktivitas pembelajaran. Begitu, Ibu. Oh iya, baik Bu. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu agar pencapaian tujuan Ibu tercapai? Baik, Ibu, terima kasih. Kalau mau dilihat dari skala 1 sampai dengan 10, saya sekarang berada pada skala 5, Bu. Saya ingin supaya eh, skala 5 ini bisa berubah, Bu. Baik Ibu. Dari skala 5 berarti Ibu Alfonsa akan berusaha agar bisa naik ke 6 bahkan lebih dari itu. Oke, di sini kira-kira kekuatan apa yang Ibu pegang agar dapat mencapai tujuan Ibu tersebut? Baik, Ibu. Kekuatan yang saya miliki itu adalah yang pertama, eh, saya sendiri selama ini sudah menunjukkan kedisiplinan untuk melaksanakan berbagai tugas yang diberikan, teristimewa ketika datang ke sekolah tepat waktu. Dengan kekuatan ini, saya berharap agar saya dapat memberikan pembelajaran yang baik kepada teman-teman yang sering datang terlambat. Selain itu, kekuatan lain yang saya miliki adalah uh, saya ingin uh, apa namanya, menyampaikan kepada teman-teman, kebetulan saya adalah seorang guru agama, menyentuh hati mereka
betapa pentingnya menjalankan tugas. Menjalankan tugas itu juga adalah sebuah doa. Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa bekerja, hendaklah ia makan." Bagaimana mungkin kita tidak disiplin dan lalu kita harus menjadi sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang pendidik. Nah, jadi itu Bu, kekuatan-kekuatan yang saya miliki yang mungkin akan saya pakai untuk melakukan pendekatan terhadap teman-teman saya yang bermasalah ini, Ibu. Baik, Ibu, sangat luar biasa sekali, Bu. Kira-kira apa kemungkinan yang bisa Ibu ambil dari Uh, tujuan tersebut? Kemungkinan yang bisa saya ambil untuk mencapai tujuan ini adalah kemungkinannya adalah saya ingin melakukan sebuah praktik baik, berbagi praktik baik kepada mereka tentang pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas. Selain itu, saya mungkin akan melakukan kegiatan sharing atau loka karya sharing untuk men-sharing-kan pengalaman pada sekolah-sekolah sebelumnya yang saya bertugas, di mana mereka mengutamakan kedisiplinan dalam menjalankan tugas, sehingga dengan sharing pengalaman ini, teman-teman yang bermasalah mereka bisa merasa tersentuh dan bisa kembali disiplin seperti biasa dalam menjalankan tugas mereka, Ibu Sonya. Baik, Bu. Tentunya dalam melakukan sesuatu hal yang baik pasti ada hambatan atau gangguan, Bu, yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tersebut. Kira-kira apa solusinya, Bu? Baik, Ibu. Hambatan-hambatan yang saya miliki yang paling pertama adalah uh, ada sebuah pembiasaan bahwa seperti stereotip pelabelan bahwa tidak datang sekolah pada waktunya itu bukanlah hal yang luar biasa. Artinya ketika terlambat mereka menganggap itu biasa-biasa saja. Dan ini hambatan yang saya alami, Bu. Nah, ketika menghadapi hambatan-hambatan seperti ini, solusinya adalah saya ingin supaya segala sesuatu yang direncanakan dalam berbagi praktik baik atau loka karya ataupun sharing pengalaman itu bisa membawa perubahan dalam diri mereka. Saya bisa melakukan yang paling pertama adalah menunjukkan keteladanan yang baik kepada teman-teman yang lain dalam hal soal disiplin, yaitu tepat waktu datang ke sekolah. Lalu saya juga mungkin akan melakukan pendekatan kepada guru-guru yang bermasalah dalam soal kedisiplinan waktu itu untuk istilahnya pendekatan secara pribadi, face to face antara saya dengan rekan guru itu supaya dia tidak merasa tersinggung, sehingga saya bisa masuk ke dalam dirinya dia dan menyentuh hati dan batinnya agar ia menyadari betapa pentingnya peran menjadi seorang guru dan pendidik. Begitu Ibu Sonya. Luar biasa, Ibu. Semoga hambatan-hambatan itu dapat diselesaikan dengan baik. Kira-kira apa rencana Ibu ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Soalnya dalam merubah kedisiplinan seorang guru nih pasti butuh waktu yang sangat lama atau pendekatan yang sangat serius, Ibu. Kira-kira ada upaya-upaya atau rencana Ibu ke depannya seperti apa? Baik Bu Sonya, terima kasih. Ibu Sonya, saya jujur saya senang sekali hari ini bisa bicara dengan Ibu. Soalnya Ibu banyak membantu saya untuk bisa mencari solusi. Saya bahagia sekali Ibu. Dari rencana saya ke depan Ibu, yang paling pertama itu saya tidak mau lagi jangan dulu berpikir yang muluk-muluk untuk rencana, tetapi yang paling Iya. pertama yang saya rencanakan adalah saya ingin menunjukkan atau memberikan keteladanan kepada teman-teman tentang kedisiplinan waktu, di mana saya berusaha sebelum jam 7 saya sudah berada di sekolah. Itu yang pertama, rencana dari dalam diri saya dulu sebelum Iya, saya keluar dengan teman-teman yang bermasalah itu, Ibu. iya, Yang kedua, eee, untuk teman-teman yang bermasalah ini, saya akan ketemu lagi dengan Ibu, bisa tidak Ibu nanti saya ketemu lagi dengan Ibu? bisa Ibu, sangat bisa. Baik Ibu, saya akan bertemu dengan Ibu, akan membicarakan kira-kira kapan waktunya kita melakukan semacam
kegiatan pembinaan rohani atau siraman rohani, eee, yang, apa namanya, kita ambil dari, kitab suci yang berbicara di mana Yesus mengutus para murid-Nya, di mana kita sebagai guru yang guru pada zaman ini harus bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kita dengan sebaik mungkin, dengan setulus mungkin, sehingga anak didik yang kita, tuntun itu atau yang kita asuh dapat memperoleh, cita-cita mereka demi kebahagiaan dan keselamatan hidup mereka, Bu. Saya ingin selain, siraman rohani, saya ingin, bisa, melakukan sebuah lokakarya di dalam komunitas belajar di untuk, berbagi praktik baik tentang pentingnya kedisiplinan bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai guru di lingkungan pembelajaran maupun di dalam kelas, Ibu. Sungguh luar biasa Bu Fonsa rencananya. Semoga rencana ke depannya selalu berjalan dengan baik. Kira-kira nih Bu, ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu dan bagaimana Ibu cara mengantisipasi dari gangguan-gangguan yang ada. Misalnya begini Bu, misalnya Ibu Fonsa kan sebagai guru senior Bu, terus pastinya ada guru-guru yang lebih adik macam saya ini. Kira-kira seperti apa Ibu itu mengatasi gangguannya? Biasa kan guru-guru nih kalau misalnya mulai berkumpul satu mulai omong sudah ini mulai sudah mulai gitu tuh Bu. Kira-kira solusinya bagaimana Bu? Solusinya yang paling pertama saya tentunya ingin mendengarkan apa kata mereka dulu. Mereka. Nah, saya himpun mereka, ingin, mendengarkan apa kata mereka. Mereka menginginkan bentuk, penguatan kedisiplinan itu seperti apa, nanti baru kita berkolaborasi dalam merencanakan kegiatan. Kalau mereka ingin memberikan masukan apapun itu dalam perencanaan kegiatan, maka ketika merencanakan kegiatan itu tidak saja hanya saya dengan pimpinan atau kepala sekolah, saya akan menyertakan mereka semua berkolaborasi untuk merencanakan apa yang dilakukan berkaitan untuk peningkatan kedisiplinan para guru. Begitu, Ibu. Wah, sungguh luar biasa, Bu. Eee, Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Baik, Komitmen Ibu. yang mau Ibu bangun? Nah, komitmen itu saya bangun adalah saya ingin, menciptakan lingkungan pembelajaran yang luar biasa, di mana kedisiplinan itu menjadi number one atau nomor satu, karena orang sukses berawal dari sebuah kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan, seseorang, siapapun dia, tidak akan mencapai kesuksesan. Begitu, Bu. Baik, Bu. Terus siapa yang dapat atau apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut, Ibu? Ah, untuk menjaga komitmen ini Ibu, dalam kegiatan perencanaan sudah saya rencanakan tadi Ibu, saya akan meminta semua teman-teman guru, berkepala sekolah, guru ataupun tenaga pendidik berkolaborasi bersama-sama, membuat komitmen bersama-sama Ibu, heeh, supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Masa sih kita mencapai tujuan yang sama di sana, tetapi yang komitmen hanya satu 2 orang. Jadi saya minta semua mereka harus memiliki komitmen yang sama, berpegang tangan, menyatukan hati, membuat pagar yang mengamankan kita dalam sebuah pembelajaran sehingga kita sama-sama kalau teman ada tantangan kita cari solusi bersama-sama. Kalau memang ada sesuatu yang membangun, kita pupuk itu, kita kembangkan itu demi anak didik kita, Ibu. Baik, Ibu sangat sangat luar biasa pemikiran Ibu Alfonsa untuk kedepannya untuk merubah suatu kedisiplinan di sekolah Ibu tersebut. Terus Ibu, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut kita selama coaching ini? Kira-kira bagaimana apa yang Ibu rasakan dalam kegiatan kita sore hari ini? Baik, Ibu, berkaitan dengan perasaan ibu saya ini, saya tidak bisa bayangkan lagi perasaan saya di sore hari ini, Ibu. Saya merasa bahagia bahwa saya bisa bertemu dengan Ibu dan Ibu bisa saya bisa membagi beban saya dengan Ibu.
tidak saja saya membagikan beban saya kepada ibu, ibu juga membantu sekali saya untuk menemukan apa yang akan saya lakukan agar yang namanya kedisiplinan ini dapat ditegakkan. Ibu, terutama bagi teman-teman saya, rekan-rekan saya yang mungkin selama ini belum disiplin. Begitu, Ibu. Baik Ibu, benar sekali Ibu. Apalagi kita sebagai guru, setidaknya kita menjadi panutan dan contoh bagi guru-guru lain dan anak-anak murid lain. Luar biasa sekali. Baik Ibu, kira-kira ini kira-kira kapan akan dilaksanakannya rencana tindak lanjut yang sudah Ibu buat? Ibu rencanakan? Dalam rencana saya, Ibu, kebetulan sekarang masih dalam bulan Kitab Suci Nasional. Di akhir bulan September ini, Ibu, di tanggal 30 September, saya akan melakukan kegiatan sharing itu, Ibu, untuk mendalami panggilan mereka sebagai seorang guru, agar dapat mereka menjalankan tugas sebaik mungkin dengan menjunjung tinggi nilai kedisiplinan. Dan kemudian untuk kegiatan lokakarya, rencana saya 2 minggu lagi, Ibu, supaya saya harus bicarakan setelah mengadakan rapat komite. Sehingga kami bisa alokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini, Ibu. Baik Ibu, kalau begitu ini saya doakan semoga rencana kita bisa berjalan ke depannya dengan baik. Terima kasih Ibu sudah mengajak saya untuk sore hari ini untuk berefleksi bersama, kita melihat kembali keadaan yang sebenarnya terjadi di satuan pendidikan kita masing-masing. Mungkin bukan hanya satuan pendidikannya Ibu, tetapi satuan pendidikan saya juga pasti ada masalahnya. Ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih kembali, Ibu, dan doakan saya semoga apa yang saya rencanakan atau kita rencanakan bersama dapat terlaksana dengan baik, Bu. Amin. Terima kasih, Ibu. Ya, baik, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu Sonya. Aduh, bagaimana kabar, Bu? Ya, Bu. Bagaimana kabar, Bu, hari ini, Bu? Oh, puji Tuhan Ibu, baik Ibu. Walaupun agak sedikit kurang enak badan, tapi saya harus berusaha ini sehat karena saya hari ini ingin berbicara mengobrol sedikit dengan Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu? Baik, Ibu. Sebelum mengobrol tadi Ibu dengar kesehatan agak terganggu. Kira-kira sakit apa nih? Sudah berobat atau belum? Sudah Ibu, agak sedikit batuk saja Ibu. Baik, baik, baik. Jangkit dari anak nih. Iya. Baik, tidak apa-apa. Ibu mengerti sekali karena memiliki baby atau bayi, Ibu mengerti sekali tidak apa-apa. Baik, Ibu, hari ini seperti ada tersedia di baca itu, ada sesuatu yang mau Ibu Sonya sampaikan kepada Ibu? Iya, Bu Fonsa. Saya ingin mengobrol atau curhat tentang masalah anak didik saya, Ibu. Yang kurang sopan saat berdoa pada awal dan akhir kegiatan pembelajaran, Bu. Apakah boleh, Oh, Bu? aduh, Bu, boleh sekali, Bu. Namanya juga kita sebagai guru tentunya mengalami masalah di kelas. Eee, Boleh sekali. Lalu, eee, apa yang bisa, saya bantu berkaitan dengan masalah Ibu ini? Iya, Bu. Jadi begini, Bu Alfonsa. Di kelas saya, biasa kami melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, Ibu. Nah, saat berdoa, anak-anak lain sudah bersikap sopan. Tetapi ada satu murid saya, Ibu, dia selalu mengganggu temannya yang kurang sopan. Oh, baik. Ada sekian banyak murid yang Ibu dampingi atau yang Ibu tuntun, Ibu guru TKK, eh? Iya, iya, Bu. Iya, guru TK, Bu. Baik. Ada satu murid yang setiap kali berdoa sebelum ataupun menutup pelajaran, dia pasti memiliki sikap yang tidak bagus ketika berdoa. Iya. Sayang sekali, Bu. Baik, Ibu, eee, ketika Ibu Sonya melihat keadaan ini, ada anak yang, memiliki sikap yang salah pada awal dan awal, berdoa ataupun, di akhir melaksanakan, eee, kegiatan berdoa, kira-kira, eee, apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Ataupun pada Baik. saat juga boleh? Iya. Silakan.
Baik, Ibu. Jadi, kita sebagai manusia pastinya kita rasa emosi, Ibu, tapi itu sudah kita harus menahan, karena kita juga kan sebagai apa, model untuk anak tuh. Jadi ini ketika berdoa ada anak yang melakukan apa, kegiatan yang lain atau mengganggu teman di sebelahnya, itu saya biasa, memanggil dia untuk duduk dekat saya, Ibu. Sehingga mungkin dengan duduk di sebelah saya, dia tidak mengganggu temannya lagi. Terus, dari awal masuk tuh Ibu, dari masuk awal tahun pelajaran, jadi, anak ini dia berada di kelas B, terus adiknya tuh di kelas A. Nah, adiknya karena umur masih 4 tahun, jadi Ibu tahu tuh umur 4 tahun ini masih ingin bebas gitu, masih lari sana sini. Nah, terus waktu berdoa tuh mereka 2 itu tuh Bu, pasti. Kalau ada adiknya di kelas yang sama dengan saya, dan dia punya kakak pasti mereka dua yang akan mengganggu buat onar di kelas begitu. Jadi satu hari saya pisah. Jadi satunya di sebelah saya, satunya di sebelah saya. Tapi itu setelah saya pisah begitu, mereka tetap apa sopan, mereka sudah menunjukkan apa sopannya mereka, sikap sopan. Tapi itu ibu cuman selang 3 menit, 2 menit, habis tuh kembali lagi itu ibu. Kira-kira mungkin apa saya mau mencari solusi. Kira-kira Ibu ada kiat-kiat apa begitu? Baik Ibu, apa namanya, saya sangat memahami permasalahan yang Ibu hadapi. Kemungkinan, mereka kakak beradik ini membawa situasi rumah mereka ke situasi di sekolah, sehingga Oh, menimbulkan keributan. Dan alangkah lebih baiknya bahwa Ibu sudah memisahkan mereka sehingga tidak menimbulkan keributan. iya Baik, Ibu. masalah yang Ibu alami ini, eee, kalau kita lihat skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Ibu berada pada skala mana ini? Mungkin ya baik, mungkin saya berada di angka 6 Ibu. Di angka 6 karena saya merasa, apa, anak didik saya harus apa, membuat anak didik saya untuk bersikap sopan, supaya sehingga sesuai indikatornya dapat dicapai, bukan belum belum muncul, tetapi harus muncul pada indikator, sehingga saya memposisikan diri saya saat ini berada di skala 6, Ibu. Oke. Kira-kira pada skala 6 ini Ibu ingin mau menuju ke skala berapa? 6 ke 7, Ibu, ke 6 ke 7. baik, kalau 6 ke 7 itu memang untuk, tahapan di TK itu agak dekat tapi tidak apa-apa, itu merupakan sebuah proses pembelajaran. Baik Oke. Ibu, kalau begitu, adakah kesempatan-kesempatan yang Ibu miliki sekarang untuk mengatasi masalah ini? Baik Ibu, mungkin, kesempatan-kesempatan yang saya miliki untuk mencapai itu, yaitu saya sebagai guru, saya mempunyai tanggung jawab penuh akan hal tersebut Ibu, agar dapat membuat peserta didik saya menjadi lebih baik dalam bersikap maupun bertindak, apalagi kaitan dengan agama Ibu. Oh, baik. Agama ini paling dilihat di masyarakat itu Bu. Benar 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 sekali Ibu. Baik, Ibu Sonya, luar biasa sekali jawaban Ibu karena ketika berbicara agama ini sangat sensitif dan itu langsung berkaitan dengan tingkah laku dan perilaku kita tunjukkan. Oh, Iya, ternyata dia orang Katolik perbuatannya seperti ini. Dan saya bersyukur sekali bahwa Ibu Sonya memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa mendampingi anak-anak agar dapat menjadi seorang yang beragama Kristiani dengan baik. Oke, baik sekali Ibu, luar biasa. Adakah kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? ada Ibu, kemungkinan, kekuatan yang saya miliki, yaitu saya harus apa, melibatkan anak didik saya itu sebagai pemimpin di kelas, pemimpin berdoa di kelas, Ibu. Agar dia menjadi contoh bagi teman-temannya dan bahkan contoh untuk adiknya dan juga anak tersebut mempunyai apa dapat memunculkan keyakinan dalam diri anak tersebut agar dia tetap bersikap sopan saat berdoa. Selain itu juga Ibu mungkin saya bisa memberikan nasihat kepada anak-anak tersebut mungkin bukan hanya dia tetapi untuk satu kelas. Kalau biasanya saya bilang, anak-anak kalau kita berdoa itu berbicara dengan Tuhan, jadi sikap kita harus seperti apa, supaya Tuhan bisa menjaga kita, melindungi kita, begitu Ibu. Baik Bu Sonya, dengan menyentuh hati batin mereka, bahwa kita berdoa dengan Tuhan itu sikapnya harus seperti apa, pasti mereka bisa tersadarkan. Luar biasa dan baik sekali, eee apa namanya, Ibu menggunakan kekuatan Ibu agar bisa mengarahkan anak ke jalan yang baik dan benar. Namun Ibu, eee
ketika Ibu berkeinginan untuk, eee, menerapkan kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki, di mana Ibu ingin mengarahkan anak-anak untuk bersikap baik dan sopan ketika berdoa, adakah gangguan atau hambatan-hambatan yang dimiliki? Karena saya pikir, mendidik seorang anak manusia ini tidak gampang, ibarat membalikkan telapak tangan. Nah, Be tentunya ada gangguan atau hambatan. Bisakah Ibu menceritakan hambatan-hambatan yang Ibu alami? Baik Ibu, tentunya ada hambatan atau gangguan yang saya alami, yaitu untuk merubah sikap seseorang nih, benar kata Ibu bahwa tidaklah mudah, tapi kita butuh waktu, dan perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi pembiasaan kepada anak. Apalagi anak ini suka mengganggu temannya. Saya berusaha untuk melibatkan anak ini dan memberikan kepercayaan kepadanya sehingga dia merasa diperhatikan. Karena menurut yang saya observasi selama dari awal tahun pelajaran sampai saat ini, anak ini membuat ulah tuh supaya ditegur. Jadi dia senang ketika kita tegur tuh ibu, dia senang. Makanya saya bilang saya harus memperhatikan dia, harus melibatkan dia di setiap kegiatan. Buat dia sibuk ibu, begitu. Oh, baik itu Ibu, hambatan-hambatan Ibu alami luar biasa. Ibu sudah menyampaikan secara terbuka tentang kekuatan maupun hambatan dan seluruh tentang persoalan anak dalam, berdoa, terutama pada sikapnya ketika berdoa. Baik Ibu, berhadapan dengan persoalan ini, adakah rencana atau follow up atau tindak lanjut aksi yang akan Ibu buat supaya persoalan ini dapat teratasi? Oh, baik Ibu. Ada Ibu, rencana saya akan berkonsultasi hal ini kepada kepala sekolah dulu, Bu. Mungkin kita bisa membuat, kegiatan rohani yang melibatkan anak. Misalnya sebentar lagi kan Ibu kita bulan Oktober, di mana bulan Rosario, bulan Maria, mungkin kita bisa membuat kegiatan berdoa bersama dengan murid-murid. Nah, di situ juga kita bisa melibatkan selain itu kita bisa melibatkan orang tua, misalnya di rumah, di lingkungan rumah, orang tua mengajak anak dengan ke gereja, pergi doa malam wajib, sehingga anak semakin sadar bahwa berdoa itu harus mempunyai sikap yang sopan, harus dengan sikap yang sopan. Begitu, Ibu. Baik Ibu, tadi, kalau tidak salah, saya mendengar apa yang dilakukan yang akan direncanakan oleh Ibu adalah, akan membiasakan anak untuk berdoa di KUB, komunitas umat basis dengan dibimbing oleh orang tua, juga akan melaksanakan kegiatan rohani bersama di sekolah pada waktu bulan Oktober nanti. Baik Ibu, ketika membangun, rencana dengan orang tua untuk mendampingi anak berdoa di komunitas umat basis, kira-kira bentuk komunikasi seperti apa yang Ibu lakukan sehingga informasi tentang pembimbingan anak di KUB ini bisa diketahui oleh orang tua? Baik Ibu, terima kasih. Mungkin dengan kita mengundang orang tua untuk datang ke sekolah dan kita membicarakan hal tersebut. Selain itu juga mungkin kalau ada orang tua yang tidak datang, mungkin kita bisa menuliskan di buku penghubung, kita punya rencana apa, terus minta umpan balik dari orang tua seperti apa. Orang tua maunya seperti apa sehingga antara sekolah dan orang tua memiliki satu tujuan yang sama, Ibu. Baik, luar biasa sekali Ibu Sonya, itu tentang rencana atau aksi kegiatan yang pertama. Lalu Bu Sonya, kira-kira apa yang Ibu Sonya lakukan untuk, mewujudkan aksi, melaksanakan kegiatan rohani atau doa bersama di sekolah, eee, bersama dengan teman-teman guru ataupun anak-anak yang lain? Kira-kira, bentuknya seperti apa yang Ibu rencanakan? Oh iya. Jadi bentuknya doa pagi itu Ibu setiap kegiatan awal mungkin kami menggunakan sekitar 15 menit begitu untuk berdoa bersama dengan murid. Mungkin kita bisa melibatkan misalnya ketika salam Maria atau apa, kita saling bergantian dengan anak sehingga anak juga selain ini bersikap sopan, dia juga dapat mengucap doa dan mengetahui cara-cara berdoa seperti apa. Sehingga nantinya kalau ke rumah misalnya doa doa rosario mereka ikut, mereka juga bisa dilibatkan untuk salam Maria. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih luar biasa sekali Ibu, di sore hari ini Ibu Sonya. Dari, hal-hal yang sudah direncanakan tadi Ibu, kira-kira ukuran atau takaran apa yang bisa menunjukkan bahwa, apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik?
Baik, Ibu. Untuk ukuran keberhasilannya dari rencana saya, Ya, mungkin ketika anak-anak sudah menunjukkan sikap yang sopan saat berdoa dan tidak mengganggu teman lain, merupakan baik. suatu keberhasilan bagi saya dalam menerapkan rencana ini ke depan, Ibu. Baik. Untuk, agar ukuran ini bisa tercapai, rencana juga bisa tercapai, komitmen Ibu kira-kira apa ini? Ya. Ibu ingin dengar dari Ibu Sonya, kira-kira komitmen yang akan Ibu buat agar semuanya dapat tercapai. Baik, Ibu, mungkin saya akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, mungkin secepatnya, mungkin hari Senin ini, agar dapat menyusun segala kegiatannya. Dan juga untuk orang tua akan saya laksanakan pada minggu depan saat orang tua datang ke sekolah, karena ada kegiatan di sekolah yang mengundang orang tua untuk datang ke sekolah, melibatkan orang tua. Sehingga orang tua dapat mengetahui rencana yang sudah kami buat ke depannya, Ibu. Hore, mantap sekali Ibu Sonya, luar biasa luar biasa. Apalagi mendidik anak-anak TK ini bukanlah hal yang mudah. Eee Iya, Ibu. eee, Ibu ingin menggali lagi kepada Ibu Sonya, kira-kira sudah berkomitmen bagus nih, luar biasa nih. Kira-kira siapa saja yang komitmen ini? Baik, Bu. Tentunya, untuk membuat komitmen ini tidak mungkin saya sendiri, tetapi saya dapat, berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman-teman guru, dan orang tua murid, Ibu. Baik baik, luar biasa. Ibu Sonya, eee, saya sudah mendengarkan segala sesuatu berkaitan dengan persoalan atau permasalahan yang Ibu alami. Ibu, ingin bertanya lagi kepada Ibu Sonya nih, eee, Iya, Bu. perasaan terdalam atau adakah hal-hal yang sangat itu atau itu bisa menjadi sebuah kekuatan bagi Ibu ke depan untuk melanjutkan aksi dan rencana ini secara bertanggung jawab. Kira-kira saat ini Ibu rasakan seperti apa perasaan Ibu saat Baik, ini? Ibu. Eee, Jadi, Ibu eee, pera silakan jadi silakan perasaan saya, ya, Bu? silakan Jadi Sonya. perasaan saya saat ini, saya sungguh bangga, sungguh terharu bisa mengobrol dengan Ibu Alfonsa yang notabene-nya guru agama dan SMP, tetapi Ibu sudah membuka pikiran saya untuk menemukan solusi-solusi atas masalah yang saya hadapi di pembelajaran saya, di kelas TK, Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu Fonsa mau mendengarkan curhat saya sore hari ini, Ibu. Baik, Ibu Sonya. Saya juga bersyukur dan berterima kasih sekali bahwa saya meskipun sebagai guru di tingkat SMP, saya ingin belajar banyak dari Ibu Sonya yang membentuk anak atau menuntun anak di TK. Apalagi mereka itu masih apa adanya mereka, dengan mereka punya tingkah laku yang lucu, tapi karena juga membuat kita marah, itulah warna-warni dalam dunia pendidikan. Ibu Sonya. Baik. Terima kasih sekali kita sudah berbincang-bincang. Eee, Mungkin, di akhir perbincangan kita ini kita bisa menyampaikan refleksi kita. Bagaimana Ibu Sonya? Baik, Ibu, di sini saya sudah melakukan refleksi terhadap apa yang kita jalankan saat ini, kita mengadakan coaching. Saya merasa percakapan kita tadi berjalan sangat baik. Ibu sangat cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya kepada saya, dan saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sonya. Eee, Mungkin Ibu Sonya bisa menyampaikan juga saat ini umpan balik ketika di-coaching. Silakan Ibu Sonya. Umpan balik saya setelah saya di-coaching, saya merasa senang dan gembira melakukan coaching hari ini bersama Ibu Fonsa. Saya merasa dapat membantu pikiran saya menjadi terbuka untuk menerima masukan-masukan yang Ibu Fonsa berikan kepada saya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya, untuk mengatasi masalah saya ke depannya. Semoga kegiatan coaching ini tidak berakhir di sini saja. Mungkin nanti kapan-kapan saya bisa menghubungi Ibu Fonsa, kita melakukan coaching ini lagi jika ada hambatan atau masalah yang terjadi lagi pada saya. Begitu, Ibu.
Baik, terima kasih Ibu Sonya sudah men-sharing-kan atau merefleksikan kegiatan kita. Dan sekarang giliran saya untuk menyampaikan refleksi. Baik, menurut saya yang sudah berjalan dengan baik adalah adanya komunikasi yang terbuka dan sangat positif antara saya dengan Ibu Sonya. Kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan adalah mungkin ke depannya dalam coaching-coaching kita bersama, kita perlu lebih mendalami lagi soal identifikasi permasalahan atau persoalan yang dihadapi, sehingga ketika kita melaksanakan rencana atau aksi nyata itu bisa terjawab secara konkret ataupun spesifik. Kemudian, saya juga berusaha untuk fokus pada materi coaching dan memahami, diri adik, keberadaan adik sebagai seorang guru TKK luar biasa. Kemudian saya berusaha untuk memahami, perasaanmu, makanya tadi saya tanya, apa sih perasaan yang paling menyentuh, yang senantiasa, menggugah atau membantu Ibu untuk bisa menjalankan tugas sebagai seorang guru, apalagi guru di TKK yang mengajarkan anak-anak yang notabene masih apa adanya saja. Nah, kemudian yang saya lakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki adalah lebih memahami kunci, mungkin, saya akan dalami lagi tentang yang namanya psikologi, mendalami psikologi seseorang, heeh, kemudian, eee, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif serta terbuka. Selain itu, saya juga harus menyadari seberapa penting masalah yang diangkat untuk mendapatkan solusi yang baik. Kemudian umpan balik saya sebagai orang yang di-coaching nih, Iya, Bu. yang saya rasakan yang saya rasakan tadi Ibu, pada saat di-coaching adalah saya merasa suara Ibu tuh syahdu, menyentuh lubuk hati saya terdalam. Saya bahagia, saya senang, dan saya nyaman. Inilah pentingnya menjadi seorang guru TKK. Hal ini yang perlu saya belajar dari Ibu. Apakah nanti saya mampu menyamankan teman-teman guru saya ataupun, anak-anak didik saya, seperti yang Ibu nyamankan pada saya. Dengan mendengar suara saja saya sudah merasa nyaman sekali, Ibu. Nah, kemudian saya juga merasa bahwa kita memiliki kepekaan yang penuh, kesadaran yang penuh antara saya dengan Ibu Sonya. Komunikasi kita begitu enak, seperti air mengalir. Heeh, seperti seolah-olah setiap hari kita satu sekolah, yang notabene Ibu sudah kenal baik siapa Alfonsa ini, dan Alfonsa sudah mengenal baik siapa Sonya ini. Ini luar biasa Ibu. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Lalu kehadiran yang penuh dan memahami semua permasalahan ini menjalin sebuah fraternitas, kekeluargaan, keakraban, merasa sebagai saudara, seperti terlahir dari satu kandungan. Semoga dalam bercoaching ini memberikan pembelajaran kepada kita untuk peka terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain di sekitar kita, terutama orang lain yang sedang kita coaching-kan. Lalu, saya inginkan supaya ke depan tidak saja di dalam, kelas, pendidikan guru penggerak ini, tetapi setelah menyelesaikan program ini, saya dengan Ibu Sonya bisa saling berkolaborasi apabila menemukan persoalan-persoalan untuk didampingi. Kita saling terbuka mencari solusi bersama. Entah kita pakai telepon ataupun langsung bertemu, saya pikir tidak jauh. Kita Iya, di Bu, dalam benar. satu kecamatan, kita mungkin bisa janjian, ketemu di mana, kita saling berbagi, mencari solusi bersama. Saya pikir ini saja Ibu, terima Iya, kasih. Ibu. Baik, Ibu, selamat sore. Terima kasih juga. Ya.